Sobat Untung, Inyong sama Zoe udah coba semua menu andalan Gang Cupocanya nih. Sekarang mereka berdua akan tanya-tanya dan kasih challenge buat pengunjung. Challenge apa ya? Ikutin mereka yuk. Kakak. Bisa asik amat yang ngatu minum aja. Ini saya di sini datang pengen nanya-nanya, ngasih challenge, ya kan? Nah ini udah lama belum makan di sini? Baru sih. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Baru banget. Oh baru banget. Enggak sebelumnya pernah makan di sini juga? Belum. Oh, baru belum ini. pernah, baru Nah, pertama kali berarti ya? Tapi emang suka makan makanan Korea? Lumayan Oh, suka. lumayan suka. Nah sekarang saya pengen tanya nih, ya kan? Sebutkan nama menu yang mana ya? Yang ini dah. Kalau bisa jawab, saya kasih traktir. Ditraktir ini, ditraktir Apa Kak? namanya ini? Ini tadi ramyeon cheese. Bang Gadis, bener nggak Bang Gadis? Iya. Ini katanya ramyeon cheese. Cheese ramen Bener? ya? Bener aja, mau dibalik. Tuh, bener. Tapi belum, jangan seneng dulu, kan satu lagi masih. Oh ya ada dua ya Ada pertanyaannya? dua. Sebutkan yang... Ini aja nih, Yang nih. ini nih. Yang mana? Nih, yang ini nih. Ini ganjang chicken. Ganjang Chicken. Bener Mana, nggak Mbak? Kak? Yang ini, ganjang chicken. Benar. Benar? Wah. Ternyata Dua-duanya mereka benar. tahu semuanya menunya Aduh. ini. Waduh. Ini gimana bayarnya? Saya juga mau punya duit. Kak Inyong traktir ya? Aduh. Ya saya tidak bahas. Tenang, semua jangan pakai dibayar. Nih, saya. Biar saya yang puyang sendiri. Ya. Pokoknya Bu Dokter jangan mikirin Bu Dokter bayarannya apa bagaimana. nih? Yang Ya. penting pikirin bagaimana caranya. Gigi saya nggak ongget lagi. Oke siap. Terima kasih banyak ya, Thank you, Kakak. Bu Dokter Terima dan kasih, Dok. para Terima kasih. pekerjanya. Pokoknya abis ini saya pengen nanya-nanya ke Mbak Gadis. Bagaimana keseruan kita nanya-nanya, bagaimana perkembangannya bisnis. Lama-lama biurnya saya kesini nih. Ya, ikutin kita. Nah, Sobat Untung, sekarang kita udah sama Mbak Gadis tuh, ya kan? Nah, nih. Kita mau tanya-tanya nih, ini ide awalnya dapat dari mana Mbak Gadis? Sampai punya usaha yang namanya tadi apa? Gang Cupoca. Itu idenya dari mana Mbak Gadis? Jadi salah satu partner kita itu memang dia udah lama di F&B. Jadi udah lama di industri makanan lah, dia masak. Nah terus seiring berjalannya waktu, kita itu pengen bikin kayak sensasi makan mewah gitu, makan cantik tapi dengan harga yang affordable, harga yang terjangkau. Jadi semua orang itu bisa makan enak, bisa makan kayak makan di restoran. Dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Makanya akhirnya kita berangkat dengan konsep tendaan karena tenda itu juga lebih efisien dan pada awalnya kita mau tes pasar dulu nih. Orang suka nggak sih dengan makanannya gitu. Nah kenapa kita pilih Korea? Karena satu saya suka Korea. Oke siap. Oke. Yang kedua karena kita merasa market Korea itu, market orang penyuka Korea itu sangat besar. Sangat besar. Nah Seperti itu kalau buat makanan sendiri, kira-kira setiap hari berapa porsi? porsi sih aku nggak bisa kasih tahu persisnya berapa, tapi kalau nomor antrian kita kalau misalnya lagi di weekend lagi rame itu kita pernah sampai ada nomor antrian itu 40 sampai 60 nomor. Wow lumayan banyak ya itu ya. Ya, tapi mereka jadi 60 itu jumlah total antrian. Kita itu di sini sebisa mungkin berusaha supaya servis kita tuh cepat, semua makanan keluar cepat. Jadi harapannya antriannya tuh jadi cepat inilah gitu, cepat gantian maksudnya. Siap. Kak kalau misalnya untuk namanya sendiri tuh kakak dapat Gang Cupoca tuh dari mana kak sebenarnya? Kalau Artinya pocha itu singkatan dari Pojang Macha. Jadi Pojang Macha itu artinya warung tenda kalau di Korea, di bahasa Korea. itu bahasa Korea, Jadi disingkat. Pocha, jadi kayak warung kopi jadi warkop. Nah ini Pojang Macha jadi pocha. Kalau Gangju sendiri itu dari bahasa Korea, artinya itu recommended atau kayak enak banget gitu, rekomendasi. Nah, ini direkomendasikan. Kalau misalnya untuk modalnya sendiri itu kira-kira kakak berapa kak? Waktu itu untuk modal itu kita patungan sama partner yang lain itu total pertama bikin tenda ini sekitar 30 juta sampai 40 jutaan. Nah itu kan modal lumayan ya Mbak ya, 30 juta sampai 40 juta. Iya. Itu buat ngebalikin modalnya berapa lama Mbak? Sebisa mungkin 3 bulan itu kita udah balik modal. Mau capek. 3 bulan. Wah sobat untung, 30 juta sampai 40 juta, tibang 3 bulan. Lah saya nyari duit segitu, wah. Ya ampun bro. Ya kan? Bener kan? Sobat untung. Makanya kalau buka usaha emang bener-bener kita harus tahu pasar dulu, Ya bener. tuh bener. Nah ini saya mau tanya kak, tadi kakak bilang ada beberapa cabang, berarti sebenarnya ada berapa cabang kak? Kita alhamdulillah sekarang udah 3. Oh, 3 cabang. Itu Di di mana mana aja, aja Mbak? 3 cabang, satu di sini di Cipete di Antasari, satu lagi itu di Sudirman di dalam kayak food court namanya Cilek, satu di Bintaro. Oh di Bintaro. Bintaro.
Nah Mbak, ini Mbak kan tadi juga ada beberapa owner gitu ya. Iya. Itu kesulitannya ngebangun bisnisnya apa? Kalau di awalnya itu kesulitan, tantangan lah. Dia bilang Iya, tantangannya. kesulitan enggak juga gitu. Tantangannya itu adalah seperti yang tadi Mas bilang, bahwa semua itu harus ada pasarnya. Jadi cari produk apapun yang kita mau pasarin itu ada produk market fit-nya, atau dalam arti kayak kita tahu barang ini akan dijual ke siapa dan orang yang mau kita jualin itu ya memang mau dan perlu barang ini, seperti itu. Jadi jualan itu kita udah harus tahu apa sih yang dimau sama customer kita, yang dicari itu apa. Nggak boleh kayak sekedar menurut kita ini makanan enak, menurut kita ini barang kita bagus, tapi kita nggak ngetes gitu. Beneran nggak sih menurut orang bagus apa enggak, enak apa enggak, seperti itu sih. Nah Mbak Gadis, kan namanya kita dagang makanan Mbak ya, itu kualitas kan emang bener-bener kudu kita jaga. Iya, itu nomor 1. Nah itu cara menjaga kualitas biar bikin orang kemari lagi, beli lagi, itu bagaimana caranya? Ya, jadi pertama-tama menurut saya, menurutku ya bisnis itu sekuat-kuatnya bisnis itu sebagaimana kuat tim kita. Jadi pertama-tama menjaga kualitas itu yang harus kita jaga itu adalah tim kita. Apakah mereka bisa sesuai dengan standar training yang kita kasih gitu, dan selain itu juga semua saus kita itu kita masak di satu tempat, ada central kitchen gitu. Jadi di semua cabang kita jamin rasanya itu akan sama semua, karena memang yang masak itu terpusat gitu. Kita punya dapur sendiri untuk masak semua sausnya. Sekarang Mbak ya, yang saya pengen tanya ini, karena orang-orang kayak saya, si Joy, sama Sobat Untung yang lagi nonton, ini kan pengen buka bisnis, buka usaha, cuman kan butuh namanya tips dan saran dari orang-orang kayak Mbak Gadis yang udah punya usaha ini. Kira-kira tipsnya apa nih dari Mbak Gadis? Menurut aku usaha itu semua orang pasti bisa buka usaha asal mau dan mau usaha. Jadi usaha itu tuh, buka usaha itu harus pakai hati, nggak boleh cuma ngejar cuan. Semuanya itu harus pakai hati. Kita pas denger kok jadi kayak soang. Enggak, dia gini. Soalnya dia gini. Untung. Hatinya dulu. Ya enggak, maksudnya kan namanya orang dagang juga pengen untung ya Mbak ya. Iya, Nah betul. terus itu harus tetap berusaha, terus harus pakai hati, terus apa lagi? Betul, terus nggak boleh takut susah atau nggak boleh males susah, karena nggak ada usaha yang langsung enak. Pasti tuh susah-susah dulu, cobaannya pasti banyak, tapi yakinlah kalau udah berhasil melewati kesusahannya, pasti ada keberhasilan. Terima kasih banyak Mbak Gadis udah ngasih saya ilmu, ngasih saran, ngasih tips dan menginspirasi buat saya, Joy sama Sobat Untung Untung yang juga pada nih. nonton. Nah, ini juga nih, makasih banyak ya Mbak. Dandan aja. Thank you, Dok. Pokoknya begitu ya Mbak Gadis, makasih banyak ya. Saya sama Zoe pengen ada lagi Cari ide ide bisnis lagi. Siap. Ya, Siap. buat Sobat Untung yang lagi pada nonton sama orang-orang yang pada pengen makan gangcu poca nih, langsung datang ke tuh depan lampu merah Antasari ya. Iya. Tuh. Pokoknya kalau udah banyak tin udah itu. Iya, udah ketabrak yang ada tin. Orang udah ngentin bukan ada minggir. Tuh ya, pokoknya datang kemari, jangan pada lupa ya.